Jadi pada kesempatan kali ini kayak kita akan bawakan topik yang agak beda. Jadi kita akan bahas tentang destinasi ekowisata yang ada di Indonesia gitu kan. Nah, karena kita tahu pariwisata Indonesia ini saat tingkat, entah itu juga pariwisata sebagai sarana pembangunan dapat menjadi penghasil devisa nomor 2 setelah minyak dan gas bumi. Nah, di Indonesia sendiri itu pariwisata merupakan sumber devisa yang paling banyak. Kan, maka untuk itu Indonesia banyak objek pariwisata yang bisa dapat dieksplor gitu kan. Nah, kembali ke daya tarik wisata alam, destinasi wisata Bahari Raja Ampat merupakan tempat wisata yang berada di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Raja Ampat. Nah, keindahan pulau ini menjadikan Raja Ampat sebagai salah satu ikon wisata bawah laut terpopuler di Indonesia. Ingat tuh, terpopuler. Nah, kata orang nih, terdapat satu hal yang menjadi ciri khas Raja Ampat, yaitu pemandangan bawah lautnya yang menakjubkan. Memang sejak dahulu satu kawasan Pulau Raja Ampat Papua selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, maupun itu domestik ataupun mancanegara gitu kan. Nah, kebanyakan dari mereka juga sengaja mengunjungi wisata ini untuk melihat keindahan biota dan terumbu karang bawah laut yang menakjubkan. Bahkan banyak pihak yang menyatakan bahwa Kepulauan Raja Ampat memiliki banyak keanekaragaman spesies terbanyak dari seluruh pulau di dunia. Ingat nih, di dunia gitu kan. Beberapa spesies biota laut langka yang belum pernah Anda jumpai bahkan Anda dapat temui di sini. Nah, dengan sedikit informasi yang saya ketahui tadi, jadi pada tema podcast kali ini kita akan membahas mengenai daya tarik ekowisata Bahari Raja Ampat Papua Barat. Nah, kebetulan di sini sudah ada dua narasumber kita yang juga teman saya. Boleh silakan diperkenalkan. Hai, perkenalkan nama saya Nurul Hidayah, Ilmu Kelautan 2019. Hai, jadi saya sebagai narasumber di sini nama saya Janvion Riva dari Ilmu Kelautan 2019 Universitas Sriwijaya. Oke, kan di sini udah ada dua narasumber yang akan membantu kita kayak apa sih gitu ngasih tahu tentang Raja Ampat kurang lebihnya. Oke, langsung saja kita bahas mengenai Raja Ampat. Kenapa Raja Ampat ini dijadikan salah satu destinasi ekowisata bahari yang memiliki daya tarik yang sangat tinggi gitu. Coba bisa dijelaskan sedikit mengenai Raja Ampat ini gitu, backgroundnya kayak gimana? Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan. Nah, kepulauan tentang Raja Ampat. Kepulauan ini merupakan kabupaten hasil dari pemekaran dari Kabupaten Sorong, di mana mulai sejak tahun 2003 sudah mencakup 12 kecamatan dan 88 desa. Nah, kabupaten berpenduduk 31.000 jiwa ini memiliki 610 pulau dengan 4 diantaranya pulau besar, yaitu Pulau Misol, Salawati, Batata, dan Weigo. Di mana dari 600 pulau tersebut hanya terdapat 35 pulau saja yang berpenghuni dengan luas sekitar 46.000 km kubik dan hanya 66.000 km kubik yang merupakan daratan, sedangkan 4.000 km sisanya adalah lautan. Nah, pulau-pulau ini juga belum terjamaah dan lautnya juga masih asri dengan membuat wisata langsung terpikat dengan Kepulauan Raja Ampat ini juga terletak pada jantung pusat segitiga karang dunia dan merupakan pusat keanekaragaman hayati laut tropis terkaya di dunia saat ini. Ingat, terkaya loh. Dan juga pulau ini juga berada di bagian paling barat Pulau Induk Papua, Indonesia, dan membentang di area luas kurang lebih dari 4,6 juta hektar. Wow, bisa didengarkan 4,6 juta hektar. Itu besar banget nih berarti wilayah Raja Ampat itu sendiri. Nah, kira-kira dari wilayah yang ada di Raja Ampat yang ada di Papua ini ada apa aja sih pulau-pulau yang biasanya jadi tujuan destinasi wisatawan gitu loh, kayak seru nih kesini gitu. Apa aja sih, coba bisa dijelasin nih. Nah, jadi kalau bertanya tentang tujuan destinasi, terdapat 4 pulau utama yang ada di Raja Ampat, yaitu ada Kepulauan Wayang. Jadi pulau ini berbatasan langsung dengan Laut Seram sehingga memiliki laut lepas yang luas. Lokasi strategis ini membuat Pulau Misol menjadi jalur lintasan hewan-hewan besar seperti ikan paus dan gurita. Air laut di pulau ini berwarna hijau toska dengan hamparan pasir putih di sekitarnya. Jadi lingkungannya pun itu dipenuhi pepohonan hutan tropis dan bakau yang hijau. Jadi di pulau ini pengunjung dapat melakukan berbagai kegiatan, mulai dari snorkeling, menyelam, berenang, atau sekedar bersantai menikmati pemandangan indah. Nah, yang kedua itu ada Pulau Weigo.
itu pulaunya juga dikenal dengan nama Amberi. Jadi pulau ini terletaknya di antara Pulau Halmahera dan Pulau Papua. Jadi pulau ini merupakan salah satu pulau yang paling mudah untuk dijangkau dengan transportasi umum dibandingkan pulau di sekitar Raja Ampat lainnya. Jadi selain lokasi diving yang cantik, di sini pengunjung juga dapat menemukan teluk indah berdinding tebing yang menjulang. Jadi Pulau Waigeo ini juga memiliki hutan rimba yang luas, tetapi sebagian besar masih belum dapat diakses. Nah, yang ketiga itu ada Pulau Batanta. Jadi di Pulau Batanta ini pengunjung dapat menemukan air terjun Batanta yang berada di pedalaman hutan bakau. Nah, di belakang air terjun juga ada goa kecil yang hanya dapat dimasuki 5 orang. Jadi di Pulau Batanta terdapat desa wisata Maranden Weser dan Wei Weser, di mana pengunjung dapat menginap dan merasakan kehidupan asli masyarakat lokal. Nah, yang terakhir nih itu ada Pulau Salawati. Pulau Salawati belum terlalu ramai sih, dan alamnya masih murni. Jadi pulau ini merupakan saksi bisu terjadi Perang Dunia II. Nah, terbukti dari peninggalan-peninggalan bunker Belanda dan Jepang yang ditemukan di pulau ini. Tak hanya itu, di pulau ini pengunjung bisa menemukan ikan pelangi Salawati yang hanya ada di pulau ini. Oke, berarti gokil banget ya. Berarti di setiap pulau ini bisa dibilang punya ciri khasnya masing-masing. Jadi kayak misalnya Pulau Wayang itu menjadi jalur lintasan hewan yang besar seperti ikan paus dan gurita, terus punya pulau dan air laut yang berwarna hijau toska. Terus juga di Pulau Wigeo itu kita bisa ngeliat teluk indah berdinding tebing dan menjulang gitu. Terus ada Pulau Batanta yang bisa jadi tempat destinasi penginapan dan merasakan kehidupan asli masyarakat lokal. Dan terakhir Pulau Salawati ini sebagai saksi terjadinya Perang Dunia II ya. Oke. Nah, jadi buat kalian yang mau datang liburan dan kunjung sini wajib banget sih dicatat yang tadi udah jelasin nih kan. Jadi biar nanti kalian nggak bingung gitu mau kemana gitu loh. Nah, untuk sekarang aku mau tanya nih, apa kelebihan yang membuat Raja Ampat ini jadi patut dijadikan sebagai destinasi utama wisatawan untuk berlibur gitu di Indonesia? Waduh, untuk keunikan dan itu sebenarnya nggak perlu ditanya gimana, karena Raja Ampat ini memiliki kekayaan dan keunikan spesies yang tinggi dengan ditemukannya 1.104 jenis ikan, 699 jenis moluska atau hewan lunak, dan 537 jenis hewan karang. Tidak hanya itu juga, jenis-jenis ikan, Raja Ampat juga memiliki kekayaan dan keanekaragaman terumbu karang, hamparan padang lamun, hutan mangrove, dan tebing berbatuan yang indah. Nah, potensi ini menarik adalah pengembangan usaha ekowisata, dan wilayah ini telah dibuka dan diusulkan sebagai lokasi warisan dunia oleh pemerintah Indonesia. Nah, melihat posisi ini juga kawasan segitiga terumbu karang yang tepat dan pusat keragaman terumbu karang dunia. Nah, maka laut di Kepulauan Raja Ampat ini diindikasikan sebagai kawasan yang paling kaya keanekaragaman hayati di dunia loh. Nah, kumpulan terumbu karang juga yang luas dan kaya ini membuktikan bahwa terumbu karang yang di kepulauan ini mampu bertahan terhadap ancaman-ancaman seperti pemutihan karang, penyakit, dua jenis ancaman yang kini sangat membahayakan kelangsungan hidup terumbu karang di seluruh dunia. Nah, jadi Raja Ampat bisa dibilang bagi pencinta wisata bahari maupun penyelam. Jadi khususnya bagi para penyelam, keindahan bawah laut di perairan Raja Ampat sendiri itu adalah daya tarik utama mereka. Pantai Raja Ampat juga memiliki 4 pulau yang berukuran besar di Raja Ampat, untuk juga menyimpan mutiara yang berharga yang langka keberadaannya. Nah, apa itu? Keberadaannya itu apa itu gitu kan? Jadi spesies ikan itu ada spesies ikan parimanta, ada hiu abu-abu, ada kuda laut, penyu, dan juga ada ikan duyung. Nah, juga ada ikan barkuda, ikan tuna, dan lain-lain gitu. Jadi untuk pengunjung yang kebetulan pencinta sejarah bisa pula melihat sisa-sisa barang peninggalan Perang Dunia Kedua, seperti bangkai pesawat perang yang teronggok di kaku sekitar Pulau Wai,
Kepulauan Raja Ampat memang luar biasa. Berdasarkan sebuah data penelitian, ada sekitar 75% dari seluruh kerang yang ada di dunia ini terkandung di bumi Raja Ampat. Jadi selain para penyelam, rata-rata wisatawan yang datang ke sana itu sekedar ingin merenguk kenikmatan alam dari Raja Ampat. Entah itu bersantai di pesisir pantainya ataupun berlayar menggunakan kapal pinisi Raja Ampat. Mereka juga bisa menikmati sejuta pesona lain seperti kuliner setempat, melihat burung cendrawasih, mendaki bukit karang, atau memancing. Wah, fix sih. Dari semua yang udah jelasin tadi nggak salah gitu kan. Kenapa Raja Ampat ini digandrung-gandrung dengan daya tarik ekowisata terbaik gitu Indonesia Timur. Bahkan mungkin bisa dibilang di Indonesia itu sendiri gitu kan. Dan juga banyak kegiatan yang bisa dilakukan di sini itu dari bersantai, diving, melakukan penelitian terhadap burung, karang, dan kehidupan di bawah laut, dan banyak kegiatan lainnya gitu kan. Nah, karena dari tadi kita udah terusan mention kayak tentang ekowisata, wisata bahari, dan segala macam yang berbau dengan wisata itu, aku mau nanya sebenarnya ekowisata bahari atau wisata bahari itu apa sih gitu loh? Coba ada bisa jelasin nggak? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Nah, wisata bahari itu apa sih? Nah, wisata bahari itu adalah suatu kegiatan untuk menghabiskan waktu dengan menikmati keindahan dan keunikan wilayah di sepanjang pesisir pantai dan juga lautan. Secara singkat, wisata bahari adalah sebuah rekreasi di pantai atau lautan. Nah, ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan di sana, yaitu yang pertama kita bisa menjelajahi dan menikmati keindahan alam bawah laut yang sangat menakjubkan. Yang kedua yaitu kita diving ataupun juga bisa snorkeling. Yang ketiga kita juga bisa olahraga air, jenis kegiatan seperti speedboat, berselancar, mengayuh perahu masuk ke dalam kategori ini juga. Nah, keempat kita juga bisa menikmati hasil laut bagi yang gemar menikmati ikan. Dan yang kelima, ekowisata bahari atau lebih dikenal dengan kegiatan konservasi bertujuan untuk memberikan pengetahuan pada wisatawan untuk menjaga ekosistem pantai dan laut dari kerusakan. Nah, terus juga ada potensi wisata, di mana potensi wisata ini yang pertama kita bisa meningkatkan ekonomi, warga sekitar bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari menawarkan jasa maupun produk kepada wisatawan. Adapun sektor ekonomi juga akan bergerak ke arah positif seiring dengan semakin cepatnya perputaran uang dan jasa di suatu wilayah. Yang kedua, kita juga bisa meningkatkan pendapatan daerah, di mana pendapatan daerah ini dari sektor wisata akan naik secara signifikan. Dan yang ketiga, secara konservasi, setiap wisatawan bisa mengetahui beragam hal yang berkaitan dengan dunia kelautan, dan diharapkan hal tersebut bisa menambah kesadaran untuk menjaga kelestarian alam. Dan yang keempat, sarana pendidikan. Dengan melakukan kegiatan rekreasi bahari, setiap wisata akan mendapatkan pengetahuan mengenai banyak hal yang berkaitan dengan kelautan. Oke, jadi bisa berarti kegiatan wisata bahari ini sangat menguntungkan sekali ya bagi untuk kepuasan wisatawan, kebutuhan penelitian, bersantai, menikmati keindahan pesisir, dan bahkan bisa memberikan dampak positif gitu loh bagi masyarakat sekitar. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir langsung saja gitu, kayak dari semua yang udah kita jelasin dan dikasih ke kalian para pendengar, pasti kan kalian kepo dong gimana caranya kayak kita bisa nih datang untuk berwisata ke Raja Ampat. Nah, coba bisa dijelaskan nih bagaimana transportasi untuk bisa mencapai ke wisata Raja Ampat itu sendiri gitu loh. Nah, kalau bertanya tentang transportasi wisata Raja Ampat, untuk sampai ke Raja Ampat sendiri itu tentu saja bakal menguras kantong Anda. Jadi siapkan budget yang agak tinggi. Berkunjung ke Raja Ampat bila Anda berangkatnya dari Jawa, itu modal terbaik tentu menggunakan pesawat terbang. Kita akan menghabiskan waktu kira-kira 5 jam perjalanan udara menuju Sorong. Setiba di Sorong, kita bisa menaiki kapal menuju ke Kepulauan Raja Ampat. Jadi idealnya kita berangkat secara kelompok demi efisiensi harga sewa kapal. Jadi ada banyak penginapan di sana. 5 harap berhati-hati
jika menyewa kamar di Raja Ampat atau resort, sebaiknya luangkan waktu untuk riset dan browsing harga-harga penginapan di tempat tersebut sebagai panduan agar tidak terjebak dengan harga sewa yang cukup mahal. Oke, berarti sudah berakhirlah seluruh pertanyaan mengenai daya tarik wisata Raja Ampat ini. Jadi tadi udah kasih tahu kelebihan apa aja yang di sana, apa aja pulau yang terdapat di sana, terus bagaimana cara kita mencapai Raja Ampat itu sendiri gitu loh. Jadi buat kalian para pendengar yang pengen ke Raja Ampat, jadi udah nggak ada alasan lagi untuk nggak kesana gitu. Itu juga kalian bisa refreshing, berwisata ke sana, dan juga bisa bahkan ada timbal baliknya untuk negara, itu kalian bisa meningkatkan devisa negara dengan melakukan wisata ke destinasi yang ada di Indonesia itu sendiri. Mungkin itu saja podcast singkat dari podcast Kelautan hari ini. Sampai bertemu di lain waktu. Saya Anda Pejadan Alana pamit undur diri. Untuk narasumber silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Oke, saya Nur Hidayah dan semoga yang kami sampaikan tadi bermanfaat bagi kalian semua. Ya, saya sebagai narasumber Janvio juga mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan juga bermanfaat. Terima kasih. Baiklah, itu saja podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dadah.